Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan yang kedua, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang surat lamaran pekerjaan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis surat, termasuk surat lamaran pekerjaan. Itu Ibu jelaskan secara sekilas. Nah, pembahasan hari ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan itu surat resmi yang bersifat pribadi karena dibuat oleh individu dan ditujukan kepada instansi atau kantor dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan di kantor tersebut. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat resmi yang bersifat pribadi. Lanjut. Ini ada dua cara penyusunan surat lamaran pekerjaan atau penyusunannya dibedakan atas dua macam, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi biodata kalian itu ada di isi surat lamaran pekerjaan. Cara ini disebut model gabungan. Jadi kalau surat lamaran yang kalian tulis itu isinya ada biodata kalian, itu termasuk surat lamaran pekerjaan model gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi di dalam isi surat lamaran kalian itu tidak ada biodata kalian, melainkan dilampirkan dalam riwayat hidup. Ya, setelah surat lamaran pekerjaan, terus yang kedua lampirannya itu daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu biodata kalian. Paham? Oke, lanjut. Kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Jadi, menulis surat lamaran itu harus tulis tangan kalian sendiri. Ya, jangan tulisan orang lain. Yang kedua, surat lamaran sebaiknya ditik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Ini apabila kalian mengirimkan surat lamaran itu melalui online atau pihak dari perusahaannya itu minta untuk diketik. Ya, jadi harus HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapih tanpa coretan ataupun koreksian. Nah, pada saat menulis surat lamaran pekerjaan, suasana hati kalian itu harus bersemangat atau sedang bergembira supaya mood untuk menulis itu dan tulisannya itu menjadi bagus. Jangan menulis surat lamaran pekerjaan itu pada saat hati kalian sedang kacau atau sedang tidak mood untuk menulis. Itu akan beresiko banyak coretan-coretan ataupun koreksian, maka tidak estetik atau indah dilihatnya. Yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap
harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Jadi isi suratnya itu harus optimis. Ya, jangan. Nah, yang kelima nih, berhubungan dengan yang keempat. Isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihani. Nah, surat lamaran itu harus optimis dan tidak bernada memelas. Contohnya bernada memelas, saya mohon sekali Pak, saya diterima di perusahaan Bapak karena saya sangat membutuhkan sekali pekerjaan ini. Itu kan bernada memelas ya. Harusnya kalian itu optimis untuk diterima di perusahaan tersebut karena kalian sudah melampirkan pertimbangan di surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keenam, sapaan yang digunakan Bapak atau Ibu. Ya, Bapak atau Ibu HRD atau Bapak atau Ibu manajer perusahaan apa. Jadi sapaannya itu menggunakan Bapak atau Ibu. Oke, paham? Kita lanjut. Isi dan sistematika surat lamaran. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat biasanya diletakkan di pojok kanan atas. Contohnya Indramayu, 24 Juli 2020. Ya, posisinya di pojok kanan atas atau bisa disebut sebagai titi mangsa surat. Yang kedua, lampiran. Ini apabila kalian di surat lamarannya itu melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, terus pas foto 3x4, 4x6 dan lain-lainnya, itu ditulis lampirannya satu berkas atau berapa lembar, itu ditulis. Yang ketiga, hal atau perihal. Hal atau perihal itu diisi dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi halnya itu diisi dengan lamaran pekerjaan. L-nya menggunakan huruf kapital dan P-nya juga menggunakan huruf kapital. Dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang keempat, alamat tujuan. Alamat tujuan itu bisa ditulis dua macam, yaitu yang pertama bisa ditulis di amplop coklat atau alamat luar, ditulis di situ. Dan yang kedua, alamat dalam. Kalau alamat dalam itu ditulis pada kertas surat atau ditulis di surat lamaran pekerjaannya langsung. Jadi kalian menulis surat alamat itu harus dua, ya. Contohnya, yang terhormat titik manajer personalia PT Penerbit Erlangga, Jalan H. Baping Raya 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi alamat tujuannya itu harus lengkap dan jelas supaya tidak nyasar. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya digunakan, yang biasa digunakan dalam salam pembuka itu adalah dengan hormat. D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca koma. Ya, tanda baca koma bukan titik. Oke, yang keenam, isi surat. Nah, isi surat ada alinea pembuka,
Alinea isi dan alinea penutup. Yang alinea pembuka itu kata pengantar pada isi surat yang sesungguhnya bertujuan menarik perhatian pembaca pada pokok pembicaraan. Contoh alinea pembuka. Bersama ini kami melampirkan atau dengan ini kami menyatakan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, biodatanya siapa, itu masuk ke dalam alinea pembuka. Kemudian ada alinea isi. Alinea isi itu memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dinyatakan kepada penerima surat untuk menghindarkan salah paham. Isi surat sebaiknya singkat tetapi jelas dan pihak pembaca benar-benar mengerti maksud dan keinginan pengirim. Jadi misalnya alinea isinya, saya ingin melamar di perusahaan Bapak pada bagian sekretaris ataupun editor atau apa itu. Itu termasuk ke dalam alinea isi. Dan yang ketiga, alinea penutup. Alinea penutup mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatiannya terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Contoh alinea penutup itu, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dan bahasanya itu jangan berlebihan. Misalnya yang berlebihan, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Itu berlebihan, ya. Atau saya mengucapkan terima kasih banyak, atau saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu berlebihan, menggunakan bahasa yang lebay. Jadi jangan lebay, ya. Yang ketujuh, salam penutup. Fungsi salam penutup adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contoh salam penutup. Hormat saya. H-nya itu huruf kapital, S-nya huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca koma. Yang kedua contohnya hormat kami. Sama, H-nya menggunakan huruf kapital, K-nya huruf kecil dan diikuti dengan tanda baca koma, atau bisa juga dengan salam kami. Yang terakhir, yang ke-8, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Jadi di akhir surat lamaran itu kalian harus tanda tangan diikuti dengan nama jelas kalian. Oke? Sekian pembahasan hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Untuk tugasnya, kalian cari 1 buah surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian analisis mana yang termasuk ke dalam bagian surat, tanggal atau isi suratnya itu mana, kalian analisis, ya. Kalau sudah selesai tugasnya, silakan kirim via WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.